Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Irtifaulaili, NIM 20410503081. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang ketiga, yakni tentang database pelanggan dan pemasaran database. Database pelanggan sendiri merupakan suatu kumpulan informasi komprehensif yang terorganisasi tentang pelanggan perorangan atau prospek terkini yang dapat diakses dan dapat ditindaklanjuti untuk tujuan pemasaran, seperti mengembangkan arahan, kualifikasi, penjualan produk atau jasa, atau memelihara hubungan perusahaan dengan pelanggannya. Kemudian, pemasaran database sendiri merupakan sebuah pemasaran yang langsung menggunakan database pelanggan untuk menghasilkan komunikasi yang dibutuhkan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa kepada pelanggan sebagai tujuan pemasaran. Adapun perbedaan antara alamat surat menyurat pelanggan dengan database pelanggan. Daftar alamat surat menyurat pelanggan memuat sekumpulan nama, alamat, dan nomor telepon. Sedangkan database pelanggan ini mengandung banyak sekali informasi, seperti informasi registrasi, pertanyaan telepon, cookies atau data internet, dan semua kontak pelanggan. Adapun juga database bisnis merupakan data-data yang berisi tentang pembelian masa lalu pelanggan bisnis, volume, harga, dan laba masa lalu, nama-nama anggota tim pembeli, beserta umur, tanggal lahir, hobi, dan makanan favoritnya. Lalu ada juga status kontak saat ini, perkiraan bagian pemasok dalam bisnis pelanggan, pesaing pemasok, penilaian kekuatan dan kelemahan kompetitif dalam menjual dan melayani pelanggan, serta praktik, pola, dan kebijakan pembelian yang relevan. Dari database bisnis ini dapat digunakan untuk dan melibatkan pelanggan. Kemudian perusahaan yang baik dan handal dapat menangkap informasi setiap kali pelanggan berhubungan dengan salah satu departemen mereka. Kemudian data-data yang dikumpulkan oleh pusat hubungan perusahaan dapat diatur dalam gudang data atau data warehouse, di mana seorang pemasar dapat menangkap, menanyakan, dan menganalisanya untuk menarik kesimpulan tentang kebutuhan dan respon pelanggan perorangan. Adapun juga panggilan data atau data teaming. Jadi ahli statistik pemasaran dapat menarik informasi yang berguna tentang individu, tren, dan segmen dari kumpulan data. Database sendiri dapat memberikan keunggulan yang kompetitif dan signifikan bagi perusahaan, karena dengan database ini pelanggan dapat menerima sebuah surat khusus tentang kebutuhan mereka. Secara umum, perusahaan dapat menggunakan database mereka dalam 5 cara. Yang pertama yaitu mengidentifikasi prospek. Dari iklan yang mereka tawarkan biasanya mengandung fitur respon. Dengan begitu, dapat diketahui dari respon pelanggan dapat membangun database pelanggan tersebut. Yang kedua yaitu memutuskan pelanggan yang seharusnya menerima tawaran tertentu. Dari database pelanggan tersebut, perusahaan menerima gambaran pelanggan mana yang ideal atau mendekati tipe ideal yang pas untuk sasaran penawaran tertentu. Yang ketiga yaitu memperdalam loyalitas pelanggan. Jadi perusahaan dapat membangun minat atau antusiasme dengan mengingat preferensi dan mengirimkan hadiah yang tepat, kupon diskon, dan bacaan yang menarik. Selanjutnya yaitu dapat mengaktifkan kembali pembelian pelanggan. Jadi dari database pelanggan tersebut, perusahaan dapat memasang program surat otomatis untuk mengirimkan kartu ucapan ulang tahun pernikahan, daftar belanja, atau promosi saat bulan-bulan akhir. Kemudian ada menghindari kesalahan pelanggan serius. Dari database pelanggan tersebut, perusahaan mengetahui mana yang pelanggan tetap atau bukan. Namun, database pelanggan tidak layak dilakukan dalam beberapa masalah,
seperti produk yang dijual merupakan produk yang dibeli satu kali seumur hidup. Yang kedua yaitu pelanggan memperlihatkan sedikit loyalitas terhadap merek. Yang ketiga yaitu penjualan unit sangat kecil. Dan yang terakhir yaitu biaya pengumpulan informasi terlalu tinggi. Kemudian ada masalah yang dapat mencegah perusahaan untuk menggunakan CRM secara efektif, yaitu yang pertama, proses membangun dan mempertahankan database pelanggan memerlukan investasi besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika menggunakan database, maka biaya yang diperlukan sangatlah besar. Yang kedua yaitu sulitnya membuat semua orang dalam perusahaan agar berorientasi pada pelanggan dan menggunakan informasi yang tersedia. Ya, selanjutnya yaitu tidak semua pelanggan menginginkan hubungan dengan perusahaan dan mungkin tidak semua pelanggan suka bahwa perusahaan telah mengumpulkan begitu banyak informasi pribadi mereka karena mereka menganggapnya sebagai privasi. Dan yang terakhir yaitu bahwa asumsi di belakang CRM mungkin tidak selalu benar, bahwa fakta-fakta data-data yang terkumpul dalam database itu tidak selalu tentang kebenaran. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.